Sadaqallahul Azim. Ibu-ibu sekalian dari MT Maria Botania yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan oleh Allah, juga keimanan, sehingga kita sama-sama bisa hadir di kediaman Bu Leli dalam keadaan sehat walafiat dengan niat yang mulia, yaitu thalabul ilmi dan silaturahim. Semoga semuanya diberikan pahala oleh Allah berlipat ganda di bulan yang haram ini, dan khususan untuk Bu Leli diberikan keberkahan, dan kita semuanya juga diberikan rahmat keberkahan Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita bersolawat kepadanya, kita adalah orang-orang yang nanti di akhirat digolongkan sebagai umatnya yang kemudian diberikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu sekalian, kita mulai pengajian kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ibu-ibu MT Maryam? Keluarga sehat semua ibu? Alhamdulillah, luar biasa ya Bu ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Siang hari ini meskipun dalam keadaan yang hangat gitu ya, hangat cuacanya, tapi kita tidak boleh menyalahkan cuaca. Semuanya adalah dari Allah, kita syukuri ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita dan keluarga semuanya selalu diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan khususon untuk jamaah kita yang sedang sakit ya, kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, semoga Allah memberikan kesehatan, kepulihan, dan semoga selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada siang hari ini ibu sekalian, kita akan lanjutkan surahnya An-Nisa ayatnya 95. Ibu ya. Ada Bu Susilawati, monggo selamat menyimak ibu ya, surah An-Nisa ayat 95. Baik, kita baca terlebih dahulu ibu sekalian. Kita nanti doa khatmil Quran juga ya Bu ya. Dan sekaligus kita berdoa untuk jamaah-jamaah dan keluarga kita yang sedang sakit. Semoga diberi kesembuhan ya oleh Allah, diangkat sakitnya dan diberikan kemuliaan, kekuatan zahir dan batinnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullan wa'adallahul husna wa faddalallahul mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Darajatim minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahimah. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masyira. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i
صدرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا Shadaqallahul azim. Ya, ada Ibu Zulaika, selamat menerima Ibu. Surah An-Nisa ayat 95 hingga 101. 101 sudah ketemu semua Ibu? Sudah Ustaz, aman. Baik Ibu sekalian, siang hari ini MT Maryam ya Bu ya, masih bersama dengan Ibu-ibu MT Maryam ya, yang berada di Botania 3 ya Bu ya? 1 ya, Botania 1. Saya kira Botania 3, nah ini Bu Novi. Wah. Bapak kasih tahu ya kalau saat kamera menghadap saya. Biar wajahnya garis. Kamu Indonesia Yang owner dari Nona Asina ya. Ini hidangan menu makan siang kita ya Bu ya. Jadi Ibu sekalian, kalau ke mall-mall ada Nona Asina, nah beliaulah ownernya dan sudah ada di depan saya. Bagaimana rasanya Ustadz? Wah, sebentar saya tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kita nikmati dulu ya, jamaah sekalian. Saya akan ceritain nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Kirain mau dibawain Ustaz. Ini cabenya 5 kayaknya Bu. Ada levelnya Level 5 ini Bu ya. Soalnya dia jawaban. Ini yang nyidam pas sekali ini Bu ya Allah. Siang panas. Kedondongnya terasa Anggai. Ya Allah, saya kira kedondong Ibu. Ini berarti mangganya mangga muda ya Bu ya. Ya Allah, pas sekali untuk yang nyidam-nyidam, segera ke Nona Asinan ya. Tinggal kopi ya Pak Ustadz. Iya Bu? Kopinya terlalu. Oh iya. Nah, sebelah saya ini ada Bu Mirna. Wah, beliau itu pemilik owner dari Sunpot. Amin ya Allah. Kita ngendes semuanya ya. Dan nanti terakhir ada peralatan untuk YouTuber. Wah, nanti ada Bu Lutfi, monggo silakan. Surah An-Nisa ayat 95. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, siang hari ini kita beruntung karena Allah menyediakan pahala yang berlipat-lipat ganda ya untuk kita setiap langkah kita. Jadi ketika kita langkahnya adalah orang yang bertolabul ilmi, satu langkahnya itu pahalanya 3. Satu, pahala dari Allah. Yang kedua, menggugurkan dosa. Yang ketiga, meninggikan derajat kita. Mana ayatnya? Kebetulan ada di depan kita sekarang. Surah An-Nisa 95. Lanya tidak, yastawi sama. Ada Bu Ake Sulistawati, monggo Bu Ake. Ada Ustadz Zainal, monggo Ustadz. Surah An-Nisa ayat 95. La tidak yastawi sama. Apa yang tidak sama? Yang tidak sama adalah Oidun, orang yang duduk-duduk. Oidun, orang yang duduk-duduk. Siapa yang duduk-duduk? Min dari mukminin, orang-orang beriman. Ada orang beriman duduk-duduk di rumah. Goiru tidak. Wah, ada Mas Imam, monggo Mas Imam.
Surah An-Nisa ayat 95. Ghairu tidak, uli yang mempunyai doror itu kesulitan. Jadi nggak ada doror, nggak ada kesulitan, nggak ada uzur. Dia duduk-duduk di rumah. Itu tidak sama dengan siapa? Wadan mujahidin, orang-orang yang berjihad. Mujahidun ya, mujahidun orang-orang yang berjihad. Berjihad di mana? Fi di dalam. Monggo hadir. Fi di dalam sabilillah, jalan Allah. Jadi Allah sedang membandingkan ibu-ibu sekalian. Ada orang yang duduk-duduk di rumah. Orang ini beriman. Dia tidak ikut berperang, tidak ikut berjihad bersama Rasulullah. Padahal tidak punya halangan, tidak ada kesulitan apapun. Itu tidak sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Apa ibu? Dengan amwal, harta. Amwal itu jamak dari mal, harta. Amwal, harta him, mereka, wa, dan angfusi, diri, him, mereka. Jadi ada dua keadaan, dua orang yang dibandingkan oleh Allah. Satu duduk-duduk di rumah, tidak ada udzur. Yang satu lagi berangkat perang bersama Rasulullah dengan hartanya dan dengan dirinya. Lalu tidak sama apanya ibu-ibu? Tidak sama karena faddola melebihkan. Kita kenal dengan fadilah ya, kelebihan, keutamaan. Faddola melebihkan. Siapa yang melebihkan? Allah melebihkan siapa ibu-ibu? Mujahidin, sama dengan mujahidin bu, orang-orang yang berjihad. Allah melebihkan orang-orang yang mujahidin berjihad dengan amwal, harta him, mereka, wa, dan angfusihim, diri mereka, ala, atas. Qaidin tadi apa bu? Sama dengan qaidun, orang-orang yang duduk-duduk. Apanya bu yang dilebihkan? Darajatun, derajat loh ya kan? Derajatnya dilebihkan ibu-ibu. Kalau dalam keadaan perang, jihad di jalan Allah itu ya saat berperang di medan perang. Tapi kalau dalam keadaan aman, damai, sentosa seperti sekarang, perang kita itu satu melawan kebodohan, dua melawan kemiskinan. Maka ketika pagi hari para suami berangkat mencari nafkah itu juga jihad. Ibu-ibu siang hari ini ngantar anak sekolah, jemput anak sekolah, di sela-selanya ibu-ibu ngaji seperti ini juga jihad. Makanya Allah melebihkan apanya tadi yang pertama bu? Derajatnya dilebihkan, ditinggikan oleh Allah. Itu baru pertama bu, tadi ada 3 kan? Yang kedua, wa dan kulan masing-masing. Kulan masing-masing. Ada Bu Fitri, monggo Bu. Surah An-Nisa 95. Wa'ada menjanjikan. Siapa yang menjanjikan? Allah. Masing-masing, yaitu yang duduk-duduk di rumah, yang berangkat berjihad. Itu ibu-ibu sekalian, masing-masing oleh Allah dilebihkan, diberikan loh. Diberikan apa bu? Husna kebaikan. Jadi ibu sekalian, yang di rumah sekarang melayani suami, mengurus rumah, menjaga anak juga ada pahalanya. Berangkat ke sini ibu-ibu mengaji juga ada husna pahalanya. Oke? Inna apa bu? Kok inna? Mana tadi? Wa dan faddola tadi melebihkan. Allah mujahidin, orang-orang yang berjihad, ala atas qaidin, orang-orang yang duduk-duduk, melebihkan apa bu? Ajron pahala. Aziman, yang besar loh bu. Jadi orang yang berjihad itu dilebihkan atas orang yang duduk-duduk dengan pahala yang besar. Ini yang kedua itu. Yang pertama tadi dilebihkan derajatnya. Yang kedua dilebihkan pahalanya dengan pahala yang besar. Ya Allah, ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, bersyukurlah kita hari ini, siang ini diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama tolabul ilmi. Ini jihad apa tidak ibu?
jihad kalau niatnya memang mencari ilmu. Kalau niatnya hanya untuk istirahat, capek Pak Ustadz dari pagi nggak ada berhenti di rumah, biar bisa istirahat di sini, wah itu beda lagi nanti. Bisa selanjutnya. Jadi pahalanya tergantung niat, innamal a'malu binniyat. Tapi kalau niat ibu adalah thalabul ilmi, maka berarti ibu sudah dapat pahala jihad di jalan Allah. Oke. Yang ketiga, darajatin, derajat. Itu jamak ya Bu ya. Kalau tunggalnya tadi darajatun. Derajat minhu, darinya. Min ya, dari hu itu nyanya balik ke Allah. Jadi derajat itu dari Allah Ibu. Maka beda orang yang mau menuntut ilmu, mau berjihad dengan yang tidak ya. Yang ketiga, wadan maghfiratan ampunan. Maghfiratan ampunan. Ternyata orang yang berjihad itu Ibu setiap langkahnya itu menggugurkan dosa. Ya, menggugurkan dosa Ibu sekalian. Maka enggak Ibu tanpa terasa kita di sini itu Ibu, pahala dosa-dosa kita insya Allah berguguran. Tapi nanti pulang jangan ditambah lagi. Wah, pulang mulai lagi udah enteng badannya langsung ya Bu ya. Dosa udah digugurkan, ganti apa Bu? Ganti goreng-goreng ya, naik lagi nanti ya dosanya. Ada yang keempat ternyata wadan rahmatan rahmat. Oh, dapat rahmat juga kan Bu? Wadan karena adalah Allah Ghafur apa Bu? Maha pengampun, Rahim, Maha penyayang. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Oke, saya baca lagi, saya jelaskan dari 95. La tidak yastawi sama qaidun, orang-orang yang duduk-duduk min dari mukminin, orang-orang beriman. Ada orang beriman duduk-duduk di rumah, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau ngaji, tidak mau bekerja, tidak mau berjihad di jalan Allah. Itu tidak sama Bu. Padahal dia itu ghairu tidak uli yang mempunyai doror kesulitan. Kecuali kalau jamaah kita sedang sakit, nah itu namanya doror, uli doror, punya kesulitan, punya alasan ya Bu ya. Nah kalau badannya sehat, waktunya luang gitu, kok nggak datang ngaji, nah itu masuk kategori ini. Nah Ibu sekalian, itu tidak sama apanya Bu. Wadan mujahidun, orang-orang yang berjihad di dalam sabilillah, jalan Allah. Orang yang mau berjihad di jalan Allah, dengan amwalihim, harta-harta mereka, wa anfusihim, dan diri-diri mereka. Berjihad di jalan Allah dengan hartanya. Ibu-ibu ini juga berjihad dengan harta loh. Untuk apa Pak Ustadz? Untuk sahriyahnya, apa namanya, bisarohnya, ya kan Bu ya, untuk beli kitabnya, untuk beli bedaknya, untuk beli apa namanya, mangganya, untuk beli kopinya, jilbabnya, ya Allah. Itu semuanya pakai uang Bu, nggak pakai daun. Itu jihad dengan harta untuk saat ini, karena kan suasana tidak perang. Wadan anfusim, diri-diri mereka. Ibu datang ke sini juga dengan dirinya, ngantuk-ngantuk ditahan, tekluk-tekluk gitu kan Bu, panas-panas itu. Waduh ya Allah, pakai kacamata Syahrini biar terasa dingin ya. Oh iya ya, Bu ini sedang safar ini Bu ya. Beliau kita doakan mudah-mudahan Allah beri keselamatan perjalanan beliau ke kampung halaman, mudah-mudahan diberi keselamatan dan diberi kesembuhan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, baik Ibu sekalian, kita lanjutkan. Terus kemudian faddola, melebihkan Allah mujahidin, orang-orang berjihad ya, dengan amwalihim, harta-harta mereka, wa anfusihim, dan diri-diri mereka, ala atas qaidin, orang-orang yang duduk-duduk. Apanya dilebihkan Bu? Darajatun, derajat. Nanti di akhir majelis kita berdoa untuk beliau ya Bu ya, untuk Bu Rini, juga untuk Bu siapa lagi Bu ya sakit? Bu Yanti, Bu Ira. Nanti kita berdoa bersama untuk kesembuhan mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah Ibu sekalian, Ibu ngerasa nggak kalau derajatnya itu beda dengan yang duduk-duduk di rumah? Ngerasa nggak Bu? Ngerasa ya. Kenapa? Karena beda loh Bu. Kalau yang duduk di rumah saja, nggak pernah keluar, nggak pernah serawungan ya, nggak pernah berinteraksi di rumah saja, itu biasanya cenderung sensitif Ibu. Kenapa sensitif? Karena jarang ketemu orang, ketemunya cuma sama
pasangan atau sama anak-anak. Tapi kalau sudah sering keluar seperti ini dengan izin suami tentunya, maka ibu sekalian kita lebih luas ya wawasannya, ilmunya, maka harus beda Bu, nggak boleh sama dengan mereka yang duduk-duduk di rumah. Yang kedua, wadan kulan masing-masing. Oh ya, meskipun begitu di rumah juga bagus ya Ibu. Bukan berarti yang di rumah kalah ya, enggak. Wadan kulan masing-masing. Wa ada menjanjikan Allah husna kebaikan. Yang di rumah juga dikasih kebaikan oleh Allah karena tadi nurut sama suami jaga keluarga dan seterusnya, ngurus keluarga. Yang berjihad, yang datang ke majelis ilmu juga dapat kebaikan karena menuntut ilmu. Yang penting dapat izin suami. Kalau ibu nggak dapat izin suami, pahalanya gantung antara bumi dan langit. Eman ya Bu, yang nggak bisa dipanen. Wadan fadala melebihkan Allah mujahidin, orang-orang yang berjihad ala atas qaidin, orang-orang yang duduk-duduk. Nah, yang kedua, Allah melebihkan apanya Bu? Melebihkan orang yang berjihad atas orang yang duduk-duduk di rumah, ajaran pahala aziman yang besar. Ibu sekalian, pahalanya beda. Wah, ada Pak Sohibul, monggo Pak. Ada Pak Rahman juga, ada Bu Nurjana, monggo. Surah An-Nisa ayat 95. Orang yang mau berangkat berperang itu beda Ibu, beda pahalanya. Amin wa bikum barakallah Pak Sohib. Nah, orang yang mau berjihad itu Ibu itu beda pahalanya besar Ibu, ajron aziman gitu ya. Apalagi kalau Ibu juga mau berjihad ya, berjihad dengan mengurus rumah tangga, di rumah beres semuanya, ngaji juga beres semuanya, itu yang luar biasa itu ya. Jangan sampai nanti jihadnya pahalanya dapat banyak, nyampe rumah wah mengurangi pahala, memberontak melawan suami ya, nggak boleh Bu ya, karena nanti pahalanya akan berkurang. Iman kan sudah dapat pahala banyak, sampai rumah ternyata wah suami bertepuk lutut nggak berani berkutik ya, jangan Ibu ya. Nah, kalau seperti itu nanti impas ya, ya Allah mana pahala ngajiku, itu sudah itu loh yang sebelah sana, lo kok hangus ya Allah, iya kosong karena kamu berani ngelawan suami, bertekuk lutut suami. Eman ya Bu ya, hangus semuanya nanti. Padahal nggak semua ya Bu ya. Nggak semua lo bisa ikut ngaji ya Bu ya, karena memang butuh hidayah Allah. Sudah dapat pahala ngaji, gosong pulang ngaji langsung. Tahu nggak aku ini capek seharian ngaji dari pagi sampai sore. Sampai masak, oh, suami suruh masak, utuk. Nggak ada ya. Nggak ada yang ketahuan, Mak. Iya, nggak ada. Di sini nih ibu-ibu yang soleh, wah semuanya itu. Wahnya itu didobel Bu ya, di tasdid soleh, wah. Jadi nggak ada Pak Ustadz di sini yang seperti itu. Itu ibu-ibu Maryam Sono itu ya. Maryam Sono. Yang ketiga, derajat minhu darinya, wadan magfirah, ampunan. Ibu-ibu sekalian, kita dapat ampunan loh dari Allah. Tanpa kita sadari dosa-dosa kita itu didebet oleh Allah ketika kita melangkah menuju ke majelis ilmu itu ya Allah. Makanya nanti kalau ibu kan cuma 3 langkah kan, 5 langkah ya. Muter Bu nanti pulangnya Ibu. Mereka muter ke sana ya. Muternya nanti ke MB2 pula Ibu ya. Mereka ke sini, Ya. pulang ke sana. Muternya sampai MB2. Wah, ya habis Ibu ya. Muter ke MM juga ya. Jumpanya di Paso Gondrong, Bu. Nebeng ya Bu. Bukannya dapat surplus ya Bu ya, malah defisit. Warahmatan dan rahmat. Ibu rahmat itu kasih sayang loh. Ya, jadi kalau orang itu rajin berjihad akan disayang oleh Allah. Maka ibu sekalian, kalau ada orang kok, ya Allah aku itu loh jihad siang malam, malam melayani suami, siang mengaji, gitu kan. Tapi kok masih kurang terus ya Allah, apa yang salah? Nah, jangan-jangan salah apa Bu? Niatnya. Jadi niatnya harus ditata ya, biar dapat rahmat Allah.
Dan karena adalah Allah Ghafuran maha pengampun, Rahiman maha penyayang. Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Kalau kita adalah orang yang berjihad dengan harta kita, diri kita, insya Allah ibu, kita akan dapat derajat, dapat pahala, dapat ampunan dan rahmat Allah. Mungkin derajat itu bukan kita nanti merasakan, waktunya anak kita, nanti Allah balasnya di situ. Jadi ibu yang sabar, jangan sampai kemudian, tuh Pak Ustadz saya ngaji udah sampai juz 5, gini-gini aja, nggak ada kemajuan, ekonomi juga tetap Senin Kamis, jangan gitu ya Bu ya. Mungkin Allah ngasih derajatnya nanti di anak-anak kita, gitu loh Bu ya. Nah, amin. Pas ibu sudah usia 50 tahun, anak-anak 25, berjodoh dengan anaknya Pak Jokowi. Kok Pak Jokowi? Sama cucunya loh kayaknya. Oh, sama cucunya ya. Jadi kita nggak tahu kan ibu dengan derajat anak-anak kita nanti. Nah, kita hari ini bisa seperti ini itu juga karena orang tua kita dulu, karena doa-doa mereka, karena perjuangan mereka ibu-ibu, sehingga kita hari ini bisa memperoleh derajat seperti ini. Maka ibu sekalian, kita juga harus nanam untuk anak-anak kita nanti, gitu ya. Oke, kita baca lagi. La yastawi sama al-qaidun min mu'minin ghairu uli doror wa mujahidun fi sabilillah bi amwali him wa anfusihim faddola Allahu mujahidin bi amwalihim him mereka wa anfusihim alam oidin darajatan wa kullan wa ada Allahu husna wa faddola Allahu mujahidin ala oidin ajron aziman darajatin minhu wa magfirah wa rahmatan wa kana Allahu Ghafuran Rahiman. Nah, penyayang. Pak Ustadz mana kopinya? Ini kopinya ini. Ini Botania Cafe. Wah, ada lukisannya Lovey di sini kan. Kelihatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Love. Ada cetakannya. Dari hati. Alhamdulillah, langsung biar terang cerah gitu ibu. Ini kopi legend sekali ini ya, Botania Cafe. Kalau ada kopi janji jiwo, nah ini ada kopi janji hati. Iya, adanya setiap Jumat limited edition ini. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayat ke-97 sekarang. Inna sesungguhnya, kita bahas tema berbeda, 97 surah An-Nisa. Kalau tadi tentang orang yang jihad, seperti itu pahala yang disediakan oleh Allah. 4 ternyata ibu ya. Ibu-ibu pulang dari sini tuh tas bonianya itu nggak muat loh dengan pahala itu ya. Karena saking besarnya. Kirain sisa kuenya Pak. Iya, sangat besar pahalanya bu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang orang yang hijrah. Tengok nih bu, orang yang hijrah. Inna sesungguhnya alladzina, orang-orang yang tawafa mematikan. Tawafa mematikan. Hum mereka al malaikatu malaikat-malaikat. Ini jamak ya, malaikat-malaikat. Untuk tunggalnya malakun. Tapi yang di sini dimaksud adalah malaikat Israel. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mematikan mereka malaikat. Maksudnya malaikat yang bertugas mematikan mereka. Siapa mereka itu bu? Siapa orang yang dimatikan oleh malaikat itu? Dolimi yang mendolimi. Dolimi yang mendolimi anfusihim diri-diri mereka. Ibu sekalian,
Ini ada kisah dari Allah. Ada malaikat Israel sedang bertugas untuk mematikan orang. Orang itu mendolimi dirinya. Ibu, orang yang dikatakan mendolimi dirinya, dolim itu jahat ya, menjahati diri sendiri. Sudah tahu bayangan udah mulai menghitam gitu ya, tetap nggak mau makan, nggak mau minum. Saya sedang diet, gitu ya. Malam sudah semakin dingin gitu ya. Nggak bisa tidur, lebak gitu ya, perut kembung. Nggak mau juga makan gitu. Tiba-tiba jam 2 malam datang Israel. Wah, padahal Israel kalau datang nggak mau pulang tangan kosong tuh. Harus ada yang dicangking gitu. Harus ada yang diambil. Ya Allah. Nengok ini Bu, ada orang yang udah 4 hari 4 malam. Seumpama ini contoh itu ya. Bukan saya loh. 4 hari 4 malam orang ini Ibu nggak ketemu nasi, itu bukan berarti nggak ada nasi ya Bu ya. Nggak masuk nasi, nggak masuk makanan, juga minuman. Wah, pokoknya tirakat ini Bu. Tirakat demi diet. Diet mughaladzah. Nah, jadi nasi itu udah diharamkan ya Allah. Akhirnya sekarat Ibu. Namanya kalau sekarat, pingsan itu yang datang kalau dia segera disiumankan atau ditolong ya aman Bu. Namanya apa itu yang ditekan dadanya sampai 20 kali itu RCU. Iya gitu ya. Pertolongan pertama itu. Respon cepat itu. Nah, itu kalau nggak ditolong itu Ibu, dibiarin aja, nggak dikasih minyak putih, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, lama-lama kan gimana itu ya. Aduh, ada Yai Alisata, monggo Yai, ya Allah. Ini lagi bersama dengan ibu-ibu MT Maryam nih Yai. Tempatnya di ujung Batam. Oh. Yang ujung itu yang saya atau yang sini ya? Ini bandara Berarti yang ujung Tiban lah ya. Yang ujung tempat saya berarti ya. Ini di tengah kota berarti ini. Di Botania, samping Bandara Hang Nadiem Airport. Itu kamera di depan belakang nih Pak. Saya dari tadi gini belum saya. Kemudian ibu sekalian dari rahmatullahi Allah, orang yang sekarat itu, yang sudah 4 hari 4 malam nggak ketemu makanan itu tadi, dia anggap mendolimi dirinya. Datang Israel, lalu mereka berkata, ya, yang berkata ini malaikat Israel nih. Fi, di dalam ma, apa ya, kuntum, kalian adalah. Di dalam apa yang kalian adalah ini, kalau bahasa kita, bahasa lainnya gitu, kalian ini kenapa kok sampai sekarat seperti ini, kok sampai aku harus datang mencabut nyawamu ini, kamu ini kenapa? Orang yang sekarat itu jawab, Bapak Ibu sekalian, lu mereka berkata, kunna, kami adalah. Jadi alifnya itu kami. Kami adalah mustad'afin, orang-orang yang lemah. Orang-orangnya di meme itu ya. Doif itu lemah. Mustad'afin, orang-orang yang lemah. Fi, di dalam. Ardi, bumi. Orang yang sekarat, yang nyawanya mau dicabut oleh malaikat Israel itu jawab ketika ditanya, kalian ini kenapa Thomas? Kok sampai sekarat kayak gini? Kok sampai nafasnya satu-satu gini? Ini kan aku harus narik nyawamu. Dia jawab, kami ini malaikat, orang-orang yang lemah di muka bumi. Kami ini malaikat, gak ada yang dimakan. Memang benar-benar gak ada Bu, kulkas kosong, ATM pun kosong. Jadi dia ini ibu sekalian, orang yang sekarat ini, orang yang lemah di muka bumi. Maksudnya benar-benar keadaan sedang susah sulit gitu Bu ya. Tapi tidak mau minta tolong, tidak mau ngetok pintu tetangga, nggak mau bergerak, diam aja di dalam kamar 4 hari 4 malam. Nah, apa kata malaikat ibu-ibu sekalian? Lalu mereka berkata, gantian ini malaikat yang berkata jawab. Kata malaikat begini, alam bukankah? A-nya itu apakah, lam tidak, atau bahasa lainnya alam bukankah? Takun adalah, karena yakun adalah ardu bumi Allahi, Allah wasi'atan yang luas. Wasi'atan yang luas. Mas, buminya Allah kan luas.
Kenapa kok kamu diam saja di dalam kamar sampai sekarat begini? Fa maka tuhajiru, kalian berhijrahlah, fiha, di dalamnya. Loh, tuhajiru, kalian berhijrahlah fiha, di dalamnya. Disuruh hijrah. Gitu ya. Ini cepat ya, tadi masih di depan rumah saya loh, di depan. Atau ada yang lain? Ya mungkin sana sendiri, sini Sendiri ya. Kalau gitu kan nebeng Bapak Ustaz. Kalau gitu nebeng tadi ya. Iya. Mana yang bunyi-bunyi ya? Ini yang bunyi-bunyi loh, itu loh. Nah, gitu ya. Oke. Baik ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini gambaran tentang orang-orang yang meninggal dalam keadaan dolim, mendolimi diri sendiri. Nah, kemudian kita lanjutkan, fa maka ulaika, mereka itu akhirnya mati dia bu, mereka itu tadi ya, makwa, tempat tinggal, makwa ya, tempat tinggal, hum, mereka, jahanam, neraka jahanam. Ada Bu Rosnelly, silakan ibu. Kasihan nggak bu, di dunia dia keadaannya mendolimi diri sendiri, sekarat sampai meninggal dalam keadaan seperti itu. Di akhirat lah kok tempat tinggalnya di mana bu? Neraka jahanam. Wah, dan saat seburuk-buruk, masiron, tempat kembali. Masiron, tempat kembali, sama dengan maafun itu juga tempat kembali. Ada Pak Golbu Mukminin, monggo, alhamdulillah ini dari Singapura. Wah, ini sekarang tanggal berapa bu? 18 ya? Oh berarti hari ini loh Pak sudah boleh ada ferry pertama ini dari Singapura ke Batam. Wah, ini Pak Golbu Mukminin sudah bisa berkunjung ke Batam ya. Oke, ditunggu kehadirannya di Batam nanti. Baik, ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, surah An-Nisa ayat ke-97 ternyata berkisah tentang apa ibu? Hijrah. Ada orang sekarat mau meninggal, malaikat Israel sudah turun. Ternyata malaikat itu nanya dulu, kenapa Pak, Bu, Bude, Pak D kok sampai sekarat begini? Kami nggak ada yang dimakan malaikat. Wah, akhirnya malaikat marah. Buminya Allah kan luas, ada Kalimantan, ada Papua. Ada mana lagi bu? Sumatera. Kenapa kamu nggak hijrah ke sana? Kenapa kok kamu tetap di Batam saja? Nah, gitu bu ya. Jadi sekalian, ini ayat yang menginspirasi kita untuk berani hijrah. Jadi hijrah itu bisa hijrah dohiriyah, bisa hijrah batiniyah. Kalau batiniyah berarti kita tempatnya tetap, rumah kita tetap, tapi hati kita yang hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, gitu ya bu ya. Nah, tapi kalau hijrah dohiriyah memang pindah tempat ya bu ya. Dari kampung halaman kita ke sini, alhamdulillah kita semuanya ini adalah muhajirin ya bu ya, orang-orang yang hijrah. Ada yang kelahiran di sini bu? Bu Devi? Enggak ya? Kelahiran di enggak ya? Alhamdulillah. Bu Leli? Enggak ya? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Berarti kita hijrah semuanya ya. Nah, Bu Ira. Bu Ira yang kelahiran sini ya. Assalamualaikum Ustaz, ikut nyimak ya, ikut nyimak. Monggo Bu Rosnelly silakan. Surah An-Nisa ayat 97. Saya baca kembali. Inna, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang tawafa, mematikan ya. Mematikan mereka al-malaikatu, malaikat-malaikat. Jadi bu, malaikat Israel itu tidak hanya satu orang ya, banyak asistennya. Jadi makanya bentuknya jamak malaikat. Jadi asistennya banyak bu, yang mukulin dari ujung jari, dari ujung tangan ada masing-masing ibu. Kalau udah ngumpul nyawa di tenggorokan, Israel baru bertugas mengeksekusi terakhir. Nah ini Israel udah turun. Ketika Israel turun, mau nyabut nyawanya siapa kali ini? Mau mencabut nyawanya orang yang dolimi, yang mendolimi anfusim, diri-diri mereka. Ini ada orang ibu, keadaan ekonominya sudah sulit. Nah PHK sudah setahun yang lalu, semua dah nggak ada lagi yang bisa dijual, nggak bisa ada lagi yang bisa dikonsumsi. Tapi nggak mau gerak, nggak mau hijrah, nggak mau usaha, diam aja di rumah terima takdir. Kalau rezeki nggak kemana, kalau jodoh nggak kemana, wah ini repot ini ya. Padahal semua harus dicari. Nah akhirnya ibu sekalian tibalah waktunya sekarat.
Ketika sekarat Israel turun, lalu mereka berkata, Israel nanya, fi di dalam apa yang kuntum kalian adalah, Pak D, kalian ini kenapa kok sampai kayak gini, badanmu lemas seperti ini, kok matamu sampai kering seperti ini, semuanya kenapa ini? Lalu mereka berkata, orang yang sekarat itu menjawab, ibu jawab, kunna kami adalah mustad'afin, orang-orang yang lemah fi di dalam ardi bumi. Iya malaikat, kami ini orang yang lemah, orang yang susah, orang miskin, orang fakir di muka bumi ini. Sudah 4 hari kami nggak makan. Nah, ibu sekalian, ini juga termasuk ya orang yang sakit, tapi dia nggak mau berobat. Jadi nggak mau ke dokter, nggak mau, wes pokoknya dirasain diem aja gitu ya. Nggak mau minum botrek, nggak mau minum panadol, nggak mau apalagi itu, menyiksa diri, diam saja, nggak mau diruqyah, nggak mau minum madu. Padahal kan kita banyak cara ya, baik medis maupun non medis. Nah ternyata dia diam saja, pasrah begitu. Itu masuk kategori dolimi anfusihim. Akhirnya Israel marah ibu. Qalu mereka berkata, alam bukankah takun adalah ardu bumi Allahi Allah wasi'atan yang luas. Pak D, buminya Allah kan luas, nggak hanya di Batam. Kenapa kamu famaka tuhajiru, kalian berhijrah lafiyah di dalamnya? Kenapa kamu nggak hijrah di dalamnya? Gitu loh ibu sekalian. Jadi ada pesan di sini yang disampaikan oleh Allah, bahwa ketika kita dalam keadaan yang sulit, Allah itu menyuruh kita untuk hijrah. Karena buminya Allah itu luas, dan rezekinya Allah itu tidak hanya berasal dari satu tempat. Jadi ada satu cerita ya, ada tukang cukur. Tukang cukur ini karena pandemi kurang, istilahnya sepi gitu ya. Dan kemudian ketika ditanya kenapa kok enggak beralih profesi gitu kan, jualan gorengan atau apa gitu. Waduh, saya ini sudah passionnya. Passionnya bukan fashion ya, passion. Jiwa saya memang di sini. Inilah minat bakat saya dari kecil. Saya memang cita-cita saya pengen megang kepala orang. Ya oke lah, nggak apa-apa. Tetap jadi tukang pangkas, tukang cukur. Tapi tempatnya di hijrah, gitu loh ibu ya. Jadi yang hijrah itu bukan profesinya. Kalau memang nggak mau beralih ke profesi yang lain, hijrah tempatnya. Cari tempat yang lebih gampang dilihat orang gitu ya bu ya. Di dekat rumah saya itu bu, tukang pangkasnya itu tinggalnya di mana bu? Di Sabulung. Pangkasnya praktek pangkas. Itu ditiban dekat tikungan itu tempat saya itu. Jadi sampai gini, ya Allah, memang rezekinya Allah itu di mana-mana ya bu ya. Tapi kita harus mencari. Jangan lama-lama. Kalau mau udah nyoba di situ 2 bulan 3 bulan nggak jalan, hijrah bu, pindah lagi, cari tempat yang lain. Terus nanti pada saatnya akan ketemu tempat itu. Disitulah Allah akan menurunkan keberkahannya kepada kita. Itu ya bu ya. Jangan kok mati urip di situ aja, jualan depan rumah gitu ya. Depan rumah aja udah Pak Ustaz, nggak ada yang beli ya, saya makan sendiri. Ya kalau rumahnya kayak gini pinggir jalan besar ya enak ya bu ya. Tapi kalau rumahnya pas di pojokan boleh, siapa yang lewat bu? Pojokan di belakang lagi ngadap ke kuburan, waduh. Yang Bu Puput monggo, Bu Fadila Puput. Bu Murni monggo, selamat menyimak surahnya Al-Baqarah ayat 97. Jadi ibu sekalian jangan takut hijrah. Tengok ini, orang ini akhirnya meninggal ibu. Ternyata Allah memberi keputusan, famaka ulaika, mereka itu makwa tempat tinggal bu mereka jahanam, neraka jahanam. Ya Allah, masuk bu dia ke neraka jahanam. Dan saat seburuk-buruk masiran tempat kembali, masuk dia ke neraka jahanam. Padahal neraka jahanam itu tempat kembali yang paling buruk. Ya, untuk Bu Fadilah Puput, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan ya Bu ya. Sahabatillah. Siapa Bu? Ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita baca lagi Bu sekalian. Inna alladzina tawafa hum al-malaikatu dolimi anfusihim qalu fima ma kuntum qalu
Iya, kunna mustad'afin fi ardi. Qalu ya alam takun ardu Allahi wasi'atan fa tuhajiru fiha fa ulaika, ya mereka itu ma'wa hum jahannam wa sa'at masyiron. Oke, baik, kita lanjutkan. Ibu boleh tidak hijrah gitu ya, tetap aja di situ. Ya, itu 3 orang yang diperbolehkan oleh Allah untuk tidak hijrah. Siapa itu? Illa, kecuali mustad'afin, orang-orang yang lemah. Mustad'afin, orang-orang yang lemah. Min rijal, laki-laki, wa dan nisa, perempuan. Nah, ini surah An-Nisa, surah tentang perempuan. Nggak ada surah Ar-Rijal itu ya. Surah An-Nisa yang ada. Wa dan wildan, anak-anak. Nah, Mas Wildan yang punya kenangan dengan Mas Wildan, awet muda pokoknya. Awet muda Mas Wildan. Anak-anak karena artinya ya, nama itu doa. Anak terus baby fish. La, tidak yastati'una, mereka mampu. Ya, kecuali orang-orang yang sudah lemah dari kalangan laki-laki dan perempuan dan anak-anak. Ya, yang sudah sepuh-sepuh itu Bu, ataupun yang anak-anak masih kecil-kecil. Kenapa mereka tidak berdosa meskipun tidak hijrah? Jadi ternyata Bu, kalau sekarang nggak mau hijrah dosa. Karena fatu hajiru fiha tadi ya. Nah, ini boleh tidak hijrah asalkan memang orang yang sudah lemah dari kalangan laki-laki dan perempuan serta anak-anak. Kenapa? La tidak yastati'una, mereka mampu hilatan usaha. Hilatan usaha, karena udah sepuh Bu. Nanti dari kampung hijrah ke Batam, sampai di Batam mau usaha apa gitu kan Bu, belum tahu karena tenaga juga udah terbatas gitu ya. Nah, tapi kalau punya usaha ya nggak apa-apa Ibu ya, punya modal begitu ya. Lalu yang kedua, alasannya adalah wadan la tidak yahtaduna, mereka mendapat petunjuk. Yahtaduna, mereka mendapat petunjuk. Sabilan, jalan. Jadi orang-orang tua, anak-anak itu tetap di kampung nggak apa-apa. Ya, mereka di kampung, jaga kampung halaman. Karena mereka tidak mampu, tidak mendapat petunjuk jalan. Jadi zamannya Rasulullah, ayat ini berkenaan dengan mereka yang belum bisa hijrah, masih tetap di Mekah. Pada Rasulullah sudah ke Madinah. Akhirnya ya sudah nggak apa-apa di Mekah saja, karena nggak ada yang menunjukkan jalan ke Madinah. Famaka ulaika, mereka itu 3 orang itu ibu-ibu, asa mudah-mudahan Allah an bahwa yakfuwa, memaafkan loh, anhum, atas mereka, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah karena tidak ikut hijrah. Ya Allah, berarti kalau dia mampu, sehat, kuat, muda, nggak hijrah, dosa. Ada Burika, monggo Burika. Nah, alhamdulillah, selamat menyimak ya Ibu ya. Mudah-mudahan Jumat depan bisa hadir kembali dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kemudian ibu sekalian, mana tadi Bu? Wa dan kana adalah Allah afwan, kan ada afwan, maaf ya. Afwan, maha memaafkan. Afwan, maha memaafkan. Ghafuron, maha pengampun. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayat 98 surah An-Nisa. Illa, kecuali mustad'afin, orang-orang yang lemah, min dari rijal, laki-laki, wa dan nisa, perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan. Wah, Bu Ira masuk. Monggo Bu Ira. Wah, ini padahal kediamannya di sini loh, dekat sekali kan loh, di Selemparan lagi. Iya. Inilah, pada rumahnya Bu Ira tuh di situ loh. Alhamdulillah Ibu sekalian, selamat menyimak ya Ibu. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan, ya, kekuatan, dohir batin, ya, agar bisa kembali mengaji ya dengan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu sekalian, ada 3 orang yang diperbolehkan tidak hijrah. 1
orang tua laki-laki dan kedua perempuan yang sudah sepuh, ya, yang sudah sepuh, yang dia itu juga wal wildan dan anak-anak, la tidak yastati'una, mereka mampu hilatan usaha, yang tidak mampu membuka usaha. Nanti kalau tempat baru hijrah sudah merantau di sana, ada Bu Iin, monggo Bu Iin Murtado. Wah ini jauh nih dari Lamongan nih, tetangga ini. Monggo Bu Mbak kok Bu Mbak. Selamat menyimak surah An-Nisa ya 98. Mereka yang sudah tua atau anak-anak, la tidak yastati'una, mereka mampu hilatan usaha. Dia sudah nggak mampu berusaha ya Bu ya, udah sepuh. Itu boleh nggak hijrah. Wadan la tidak yahtaduna, mereka mendapatkan petunjuk sabilan jalan. Juga nggak ada yang ngasih petunjuk jalan dari Mekah ke Madinah waktu itu. Kalau sekarang seumpama dari kampung halaman, dari Lamongan ke Batam, nggak ada yang nunjukin naik pesawat apa, nanti nyasar pula Bu. Harusnya naik pesawat, ini naik kapal laut, naik pompong, nggak nyampe-nyampe gitu. Kayak anak saya pulang dari pondok, nah kamu ke Batam nanti naik pompong ya, nah berapa hari nah gitu. Iya kan, teman sekamarnya ngobrol-ngobrol gitu ya Bu ya. Jadi cerita-cerita, nah kamu kalau pulang nanti liburan itu naik pompongnya berapa hari dari Surabaya gitu. Aduh ya Allah, nggak taunya bandaranya di sebelah sini Bu ya. Hanya berapa langkah Bu ke bandara? Wah ini 5 langkahnya bulat. 5 menit nyampe ke bandara, ya Allah. Jadi ibu sekalian, kalau nggak tahu jalannya, sudah sepuh, boleh tidak hijrah, di kampung halaman saja. Nah, kemudian ibu sekalian, famaka ulaika, mereka itu, yaitu 3 orang itu tadi yang tidak mampu hijrah itu, asa mudah-mudahan Allah an bahwa ya'fuwa, memaafkan anhum atas mereka. Mudah-mudahan Allah memaafkan ya Bu ya. Wadan karena adalah Allah afwan, maha pemaaf, maha memaafkan, ghafuran, maha pengampun. Jadi seandainya sudah di Batam, kok ekonomi semakin sulit, sudah ganti usaha berkali-kali Pak Ustadz, semuanya gulung tikar. Nah, kalau kepingin kemudian pindah kota gitu ibu sekalian, silahkan, tapi jangan langsung Bu, rumah dijual, mobilnya dijual semuanya, lalu kemudian balik ke kampung halaman atau pindah kemana Bu, ke Papua, sampai di sana sebulan, 2 bulan, 3 bulan, habis Bu modal. Akhirnya balik lagi ke Batam. Wah, bila Anda tiba Anda menyesal, bila Anda tabah Anda menang. Jadi kalau mau hijrah jangan langsung sekeluarga ya Bu ya, satu-satu gitu ya Bu ya. Iya Bu Novi. Satu-satu. Satu kaki dulu dipasang gitu kan. Ketika sukses di sana mulai berkembang, baru anak istri ikut gitu ya. Jangan langsung gerutuk 1 lori Bu. Ketemu mantan katanya. Mantan Ketemu mantan ya Bu ya, makanya. Jadi kalau 1 langkah nanti takut ya Bu ya, takut ketemu mantan ya wis ibu, dua-duanya. Harus dijaga Pak Ustadz hijrahnya, takutnya nanti di sana buka warung juga. Oke, kita baca lagi ya Ibu dari illa kecuali mustad'afin min rijal wa nisa wa wildan wa la tidak yastati'un hilatan wa la yahtadun sabila fa ulaika asa Allahu an ya'fuwa, memaafkan, anhum wa kana Allahu afwan ghafuron, maha pengampun. Masih ngantuk Bu? Enggak, ngopi dulu Bu. Kemarin kok ada kopi-kopi gitu? Oh Bu siapa kemarin yang? Burika ya Allah. Iya ini. Wah. Apa namanya? Burika ditunggu kopinya ya. Iya, saya ingat loh kemarin itu, cuma kemarin ngopi. Kalau bisa tiap meat banyak yang bun. Nanti kopi hitam yang akan bun. Tanker. Kopi hitam paling tanker mah. Alhamdulillah. Kopinya ya. Oh iya, kalau kok ternyata di kosen aja Mak. Mantap
Nantang dia nih. Ada Bu Santi Dewi, monggo Bu Santi, selamat menyimak surah Al-An-Nisa 100 ya sekarang. Masih tentang hijrah. Wah, ini hijrah terus Bu pokoknya temanya. Tema hijrah itu Bu, kalau bahasa saya kampung saya itu move on. On dari mantan. Iya Bu, move on ya. Hijrah itu. Oke. Kita lanjutkan. Wah, dan man siapa yang yuhajir berhijrah. Yuhajir berhijrah. Fi di dalam sabilillah tadi Bu. Jalan Allah. Ternyata Ibu bisa oke, sebentar kita lanjutkan dulu. Yajid dia mendapati siapa yang berhijrah di jalan Allah, Allah akan menjanjikan yajid dia mendapati fi di dalam ardi bumi murogoman tempat berlindung. Murogoman tempat berlindung. Kathiron yang banyak. Syukron kathiron, terima kasih yang banyak. Wasaatan yang luas. Wasaatan yang luas. Jadi tempat berlindung yang banyak dan luas. Lalu kemudian seandainya nih sudah keluar dari rumah berangkat hijrah, dan man siapa yang yakhruj keluar, kharaja yakhruju keluar, min dari baitihi, bait itu apa Bu? Rumahnya, muhajiron yang hijrah, orang yang hijrah, muhajiron orang yang hijrah. Ila kepada Allahi Allah wa dan rasulihi rasulnya. Semua kemudian ternyata ada orang keluar dari rumahnya, berangkat meninggalkan rumahnya, orang yang hijrah berangkat hijrah kepada Allah dan rasulnya. Semua kemudian yudrikhu menjumpainya. Al mautu kematian. Di tengah jalan Bu, di tengah kendaraan, di atas pesawatnya jatuh biur gitu kan Bu ya. Biur atau dior Bu? Biur. Meninggal di situ Bu ya. Apakah yang akan diperoleh orang itu tadi? Famaka sungguh dia mendapati ajruhu pahalanya. Dia dapat pahalanya ala atas Allahi Allah, dapat surga. Tapi harusnya benar-benar hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya ya Bu. Dan syaratnya beriman dan orang Islam. Dan karena adalah Allahu Allah ghafuran maha pengampun, rohiman maha penyayang. Baik Ibu sekalian, MT Maryam yang dirahmati oleh Allah. Ini ayat terakhir tentang hijrah. Jadi anak-anak kita juga begitu ya Bu ya, harus dikasih pemahaman bahwasanya harus berani untuk merantau, berani untuk mandiri ya, tinggal di kota lain, dan yakinkan bahwasanya ketika kita dekat kepada Allah, Allah akan dekat dan menjaga kita. Jadi menjaga sholatnya biar selalu dijaga oleh Allah dari orang-orang jahat ya, dari orang-orang zalim. Nah Ibu sekalian, ini janji Allah. Dan man siapa yang yuhajir berhijrah fi di dalam sabilillah jalan Allah, berangkat dia hijrah di jalan Allah, Allah menjanjikan yajid dia mendapati fi di dalam ardi bumi murogoman tempat berlindung, kathiron yang banyak, wasaatan yang luas. Ini janji Allah Bu. Jadi kalau kita hijrah meninggalkan kampung halaman, bukan meninggalkan suami ya Bu, meninggalkan kampung halaman. Itu akan ada murogoman. Jadi murogoman itu tempat berlindung. Apa sih tempat berlindung itu? Saya dulu dijelasinnya gini Bu. Pokoknya kalau kamu mau merantau, yakinlah dimanapun kamu berada, di situ akan ada murogoman kasiron wasa'ah, ada tempat berlindung yang banyak, yang luas. Apa itu Ustaz? Zaman itu ada, kalau nggak salah Ustaz ini yang jelasin. Itu masjid. Jadi murogoman itu adalah masjid. Tinggal aja di masjid situ, permisi sama takmirnya, tinggal di situ sementara waktu. Nanti lama-lama ketemu dengan orang jamaah itu, nanti akan ada interaksi, dan insya Allah Allah akan membukakan jalan. Gitu ya Bu ya. Jadi hijrah itu semudah itu, seringan itu Bu ya. Dulu kalau masih lajang ya, kalau udah berkeluarga. Kalau sekarang ya
Jadi hijrah itu ibu sekalian, kalau kita mau, kalau ibu-ibu enak loh ya. Ibu-ibu kalau ditanya pasti gitu jawabannya. Ibu kok bisa nyampe Batam? Iya Pak Ustadz, ikut ayam jago. Wow. Ayam jagonya nyari nafkahnya ke Batam Pak Ustadz, ya saya mendampingi. Wah, gitu ya Bu ya. Jadi ayam jago itu, ayam betina itu ikut ayam jago. Ada. Alhamdulillah dapat jodohnya di Batam. Nah, ibu sekalian, ternyata begitu. Makanya kalau seumpama nih ya, kita kalau ini enak lah daerah di tengah kota ya. Saya pernah itu ngisi di satu musola Bu ya. Itu di daerah Tiban Kampung. Jadi tangga kayak gitu tuh 89 tangga. Musola Baitur Rahim. Jadi motornya diparkir di bawah. Itu sepeda motor udah gak bisa naik Bu, jalan kayak deg sampai ke atas. Iya Bu. Terus saya nanya, "Loh Pak, kalau bangun gimana?" Ya kami ada itu yang tukang naikin, ditarik ada jadi kuda, ada yang orang pakai gerobak seorang itu. Terus air jam berapa naiknya ke sini? Air PD ATB ya. Pam. Jam 12 malam saat itu baru naik airnya. Ya Allah, berarti harus banyak penampungan. Terus saya nanya gini, "Pak, ya Allah, tempatnya pemandangannya bagus Bu, view-nya Singapura view sama Nagoya view gitu kan." Terus saya nanya, "Bapak nggak kepengen ya tinggal di bawah kayak di tempat kami kan, seberang kami kan, kalau kami yang sebelah kanan, itu yang sebelah kiri." Terus apa jawabnya? "Ustadz, ini warga-warga sini tuh rata-rata punya loh 2 rumah, 3 rumah di Tiban Indah itu, 1 rumah." "Oh gitu ya. Terus kok nggak ditempati Pak?" "Iya kami sewakan." Wah, tapi lebih milih tinggal di situ Bu. Padahal punya rumah di bawah itu Bu, di tempat kami itu. Jadi artinya ya Allah itu namanya murogoman Bu. Kalau sudah jadi murogoman itu walaupun di kampung halaman itu tinggal di istana sangkar emas gitu ya, ke Batam tinggal sepeda gitu sama suami. Oh, itu sudah kayak di istana itu ya, karena murogoman tadi. "Aduh Pak Ustaz, saya kalau di kampung kalau ketahuan bapak saya marah ini bapak saya." Gitu ya Bu ya. Itulah murogoman ya Bu. Ternyata lebih memilih tinggal, padahal bayangkan Bu, kalau ibu sehari itu 3 kali naik turun, 89 anak tangga itu Bu. Pagi ngantar anak sekolah, siang jemput, sore ngantar ngaji. Itu langsung kempes Bu. Langsung kempes itu Bu. Naik tangga itu ngos-ngosan Bu. Ya Allah, sudah dikasih rezeki oleh Allah punya rumah di bawah, nggak mau, lebih memilih di atas bukit Ibu. Karena apa? Karena sudah jadi murogoman. Wadan man, siapa yang yakhruj keluar min dari baitihi rumahnya, muhajiran yang hijrah ila kepada Allah wa rasuli dan rasulnya. Ini ada orang baru berangkat hijrah. Ternyata di tengah perjalanan yudrikhu, menjumpainya al-mautu, kematian. Ajal datang Bu. Ini kisahnya, ini ada asbabun nuzulnya ya, ada kisahnya. Jadi waktu itu ada orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah nyusul Rasulullah. Orang ini dulunya waktu di Mekah Ibu adalah orang yang jahat ya, ahli maksiat. Pada satu titik pengen bertaubat, pengen bertemu Rasulullah, pengen hijrah ke Madinah. Berangkat Ibu, di tengah jalan lagi istirahat digigit oleh itu loh Bu, yang berbisa itu. Kalau kampung saya bilangnya itu skorpion. Itu zodiak saya itu Pak. Oh gitu. Wah, punya bisa ya Bu ya. Jadi Ibu sekalian, dan ini kalajengkingnya itu bukan sembarang kalajengking, Bu. Kalajengking gurun pasir. Dipatok nggak bisa, nggak ada penawarnya ya Bu ya. Dan akhirnya meninggal di situ. Maka malaikat 2 itu rebutan Bu. Yang satu pengen menarik dia ke neraka, yang satu pengen masuk membawa ke surga. Ternyata famaka qad, sungguh waktu dia mendapati ajruhu, pahalanya ala atas Allah, dapat pahala Bu orang itu. Meskipun belum ketemu Rasulullah tapi sudah hijrah. Wadan kana adalah Allah Ghafuran, Maha Pengampun, Rahiman, Maha Penyayang. Lagi Bu, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fi ardi murogoman kathiran wasa'atan wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila kepada Allah wa rasulihi
Tsumma yudrikhu al-mautu fa qad waqa'a ajruhu ala Allahi wa kana Allahu ghafuran rahiman. Ya, ayat terakhir sekarang ayat 101. 101. Wah, dan idza ketika dorobtum kalian bepergian. Loh, kok nggak memukul ya? Doroba itu arti asalnya memukul. Kalau di kitab kuning memukul ya. Dorobtum kalian bepergian, kaliannya ditumbuh. Bepergian di mana? Di dalam arti bumi. Kalau ibu-ibu sedang bepergian, tapi syaratnya harus lebih dari 86 km kilometer. Kalau kurang dari sini, kurang dari 86 nggak boleh ya Bu ya. Terus, fama kalaisa tidak alaikum atas kalian junahun dosa. Tidak dosa berarti apa Bu? Boleh. Tidak dosa kan boleh. Terus bepergiannya juga dengan kendaraan ini ya Bu ya, kendaraan umum ya, bukan kendaraan pribadi. Nah kemudian diperbolehkan apa Bu? Tidak dosa atas kalian bahwa taksuru kalian mengkosor. Mengkosor itu meringkas. Taksuru kalian mengkosor. Apanya dikosor Bu? Min dari sholati sholat. Tapi sholat yang bisa dikosor itu sholat yang 4 rakaat ya Ibu sekalian. Zuhur jadi 4 jadi 2, asar 4 jadi 2, isya 4 jadi 2, subuh jadi 1. Enggak ya Bu. Enggak Bu. Ini kalau subuh jadi 1. Menjadi-jadi itu. Kenapa kok diperbolehkan mengkosor sholat? In jika khiftum kalian adalah an bahwa yaftina mengfitnah kum kalian alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir, biar tidak ada orang kafir yang memfitnah kita gitu. Fitnah itu jahati gitu ya, menjahati kita. Kenapa dengan orang kafir? Inna sesungguhnya kafirin orang-orang kafir kanu mereka adalah lakum apa Bu? Bagi kalian aduan musuh mubinan yang nyata. Oke, baik saya baca lagi Bu sekalian. Wadan idza ketika dorobtum kalian bepergian di dalam arti bumi. Jadi kalau sedang safar ya Ibu sekalian, seperti insya Allah besok tanggal 27 ya, insya Allah kita akan safar ke Tanjung Pinang ya. Batam Tanjung Pinang itu 86 km sudah lebih ya Bu ya, karena udah mil laut. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah ya Bu ya, amin. Memang kemarin sempat ada yang mengusulkan, Ustadz bagaimana kalau ditunda dulu karena memang sedang pandemik ya, sedang mulai zona merah ya. Famaka laisa tidak alaikum atas kalian junahun dosa. Tidak dosa ibu-ibu anbawa taksuru kalian mengkosor min dari salati salat. Kalau mengumpulkan salat itu namanya menjamak. Tapi kalau mengkosor itu mengurangi jumlah rakaatnya. Makanya ada istilah jamak kosor. Sudah dikumpulkan, diringkas lagi gitu ya Bu. Santani, sekarang seumpama kita sedang di atas pesawat Ibu. Di atas pesawat, waktu asar mau tiba, gitu kan? Sebentar lagi adzan asar berkumandang, belum sholat duhur, tadi nggak sempat check in. Nah ini biasanya saya kalau dulu waktu masih kuliah ke Pekanbaru itu kan berangkatnya Jumat gini Bu. Itu biasanya saya sholat duhurnya, sholat Jumatnya di sini, di masjid ini ya, apa nama masjidnya Bu Ira ya? Masjidnya Bu Mila Haruda ya. Nah itu habis sholat Jumat, kemudian salam, setelah salam berdiri Bu, sholat asar jamak kosor takdim. Ya jadi kalau ditaruh di waktu awal namanya takdim. Nanti sehingga ketika di Pekanbaru sudah nggak aman sudah Ibu ya, nggak itu lagi, nggak perlu sholat asar lagi. Tapi kalau seumpama sholat duhurnya nggak sempat, terbangnya katakanlah jam 12 itu ya Bu ya, sampai di sana ngurus ini itu belum sempat ini sholat, nah udah adzan asar, maka niatkanlah jamak kosor takhir. Takhir itu di waktu akhir. Nah, usolli pertama ada dua cara. Pertama boleh sholat duhur dulu, baru kemudian sholat asar, 2 rakaat duhur, terus salam, terus kemudian 2 rakaat lagi asar, terus salam. Tapi kalau kita ikut jamaah setempat di masjid situ ya, kemudian ada jamaah asar, ibu sholat
asar berjamaah di situ, maka asar dulu ikut normal 4 rakaat, setelah itu salam, kemudian berdiri lagi sholat zuhur 2 rakaat, salam. Begitu caranya. Jadi boleh asar duluan, boleh zuhur duluan. Itu kalau jamaah takhir. Kalau niatnya kalau bahasa Arab usolli fardhu zuhri jamak qasar takhir fi waqtil asri. Oh, fardholillahi ta'ala. Kalau sholat asar usolli fardhul asri jamak qasar takhir fi waqtil asri fardholillahi ta'ala. Allahu akbar. Gitu ya. Ini untuk jamak qasar. Min dari sholati sholat. In jika khiftum kalian takut an bahwa yaftina mengfitnahkum kalian alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir. Biar ketika kita safar itu bisa fokus dengan perjalanan. Tapi syaratnya ibu sekalian di atas kendaraan umum. Kalau ibu naik mobil pribadi dari sini ke Barelang gitu. Kemarin kan ada yang kayak gitu kan. Apa namanya naik sepeda motor bu. Sholat. Saya kalau sholat duka di atas sepeda motor. Kemana bu? Ke Batam Center dari Tiban. Allahu Akbar. Waduh. Saya kaget loh bu. Kok saya nggak pernah ngajari begitu loh ya bu. Loh, kenapa Pak Ustadz nggak boleh ya? Iya nggak boleh ibu. Soalnya sholat jamak qasar itu harus di kendaraan umum. Kalau kendaraan pribadi kan bisa merapat sejenak, berhenti sebentar gitu ya bu ya. Oke. Inna sesungguhnya kafirin orang-orang kafir kanu mereka adalah aduan musuh mubinan yang nyata. Jadi hati-hati, orang kafir ini bukan hanya non Islam tapi juga orang Islam sendiri, tapi dia ingkar. Ini adalah musuh yang nyata, bisa menjahati kita ketika safar. Kita baca lagi dulu. Wa idza darabtum fi ardi fa laisa alaikum junahun an taksuru salatin dari salati salatin khiftum kalian takut an yaftina kum alladzina kafaru inna kafirin kanu lakum aduan mubinan yang nyata.